Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sebuah pertanyaan yang jujur aja sering banget kepikiran tiap kali saya pakai AI. Pertanyaannya simple. Apakah AI ini diam-diam bikin kita jadi lebih bodoh? Sumber yang Anda kasih bahkan pakai kata yang lebih kuat, merusak otak. Itu kan kedengarannya dramatis banget. Betul, Nah, kita mau bedah bareng-bareng, ini tuh cuma ketakutan yang berlebihan atau memang ada bahaya nyata yang perlu kita waspadai? tentu. Jadi, di depan kita ini udah ada banyak materi ya, mulai dari riset neuroscience, studi konkret dari MIT, sampai analisis para ahli kognitif. Misi kita hari ini, kita mau coba pisahin fakta dari fiksi. Betul. Dan ini poin yang penting banget karena kekhawatiran semacam ini tuh bukan hal baru. Oh gitu? Ya, sepanjang sejarah, setiap ada teknologi baru yang mengubah cara kita mikir, kepanikan serupa itu selalu muncul. Dulu Socrates cemas, tulisan bakal bikin daya ingat kita tumpul. Oke. Terus, kalkulator dianggap bakal bikin kita payah matematika. Jadi pertanyaannya itu bukan apakah AI mengubah cara kita berpikir, karena jawabannya sudah pasti iya. Tapi bagaimana persisnya perubahan itu? Dan gimana caranya kita tetap jadi pilotnya, bukan cuma penumpang? Analogi pilot dan penumpang itu bagus. Oke, mari kita mulai dari konsep intinya. Hampir semua sumber kita menunjuk ke satu hal, cognitive offloading. Atau alih daya kognitif? Nah, itu dia. Kedengarannya teknis, tapi idenya sederhana sekali, kan? Sederhana banget. Anggap aja otak kita itu kayak otot. Kalau Anda mau melatih otot bisep, Anda harus angkat beban, kan? Tentu. Nah, kalau Anda nyuruh asisten buat angkat bebannya, ya bisep Anda nggak akan kebentuk. Cognitive offloading itu persis kayak gitu. Kita menyerahkan beban mikir ke AI. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya, daripada pusing nyusun email, kita suruh ChatGPT. Daripada coba ngingat-ngingat fakta, kita tanya aja ke AI. Instan, hidup jadi lebih mudah. Tapi, jangka panjangnya, otot mental yang harusnya ngerjain itu jadi jarang dipakai. Dan kalau jarang dipakai, ia jadi lemas. Ini bukan cuma kiasan kan? Di level biologis, ada sesuatu yang beneran terjadi di otak kita. Tepat, ini yang namanya neuroplastisitas. Otak kita itu organ yang efisien banget. Bisa dibilang agak males dalam artian positif. Malas dalam artian positif ya. Atau menganalisis, perlahan-lahan dipangkas kalau tugasnya kita serahin ke AI. Jadi kayak jalan setapak di hutan gitu ya. Kalau nggak pernah dilewatin, lama-lama ketutup rumput. Persis, fenomena ini namanya atrofi karena tidak digunakan. Ini bukan kerusakan fisik, tapi lebih ke koneksi yang melemah. Oke, dan ngomong-ngomong soal ini, ada satu data dari MIT yang terus terang bikin saya berhenti sejenak. Angkanya beneran mengejutkan. Ah ya, studi yang itu. Memang luar biasa temuannya. Mereka kan meneliti orang yang menulis pakai bantuan AI. Katanya beban kognitif mereka turun 32%. Aktivitas gelombang otaknya bahkan berkurang hampir separuh. Artinya otaknya beneran santai. Betul, santai sekali. Tapi tunggu, bagian yang paling bikin saya kaget itu bukan itu. Tapi ini, 83% partisipan yang dibantu AI Ya, tidak bisa mengingat konten yang baru saja mereka tulis. 83%. Itu kan berarti hampir semua orang, setelah selesai nulis, mereka lupa apa yang baru aja mereka bikin. Ini gila. Gila tapi sangat masuk akal. Ini yang disebut para peneliti sebagai utang kognitif. Hutang kognitif. Iya, setiap kali kita ambil jalan pintas pakai AI, kita seolah-olah ambil pinjaman dari kemampuan kognitif kita di masa depan. Saat itu rasanya enak, cepat, efisien. Tapi utangnya numpuk. Nanti pas kita harus mikir mandiri tanpa AI, baru sadar kalau rekening kognitif kita kosong. Oke, jadi kita udah paham mekanisme dasarnya. Otot otak melemah karena jarang dipakai. Nah, otot spesifik mana nih yang paling kena dampaknya? Saya langsung kepikiran soal berpikir kritis. Tepat sekali. Ini mungkin resiko nomor satu. Model bahasa kayak ChatGPT itu dirancang buat satu hal, terdengar meyakinkan. Benar, tata bahasanya sempurna, argumennya runut. Gayanya otoritatif. Masalahnya, AI bisa terdengar sangat meyakinkan bahkan saat dia lagi halusinasi atau ngasih info yang salah total. Ini yang disebut bias otomasi itu kan, kecenderungan kita buat lebih percaya mesin. Persis. Dan dampaknya langsung nyerang apa yang disebut kewaspadaan epistemik. Istilah keren buat sensor kebenaran di otak kita ya. Betul. Kemampuan kita buat berhenti sejenak dan mikir, tunggu dulu, ini beneran gak sih?
Nah, kalau kita terbiasa nerima output AI gitu aja, sensor ini jadi tumpul. Otot buat meragukan dan menganalisis itu jadi atrofi. Salah satu studi bahkan mencatat penurunan kemampuan bernalar 23,6% pada pengguna rutin ChatGPT cuma dalam beberapa bulan. Waduh, itu drastis banget. Oke, selain berpikir kritis, ada lagi? Saya jadi keingat efek GPS. Dulu saya lumayan hafal jalan-jalan tikus di Jakarta. Sekarang kalau Google Maps mati di tengah jalan, rasanya panik. Itu analogi yang sempurna. Apakah ini fenomena yang sama? Persis, namanya amnesia digital. Dan cara kerjanya kayak GPS. Otak kita itu efisien. Daripada repot-repot nginget informasinya, otak lebih milih nginget caranya dapat informasi itu. Jadi yang terekam di kepala bukan lagi faktanya, tapi kalau butuh tanya aja ke AI. Tepat. Akibatnya, perpustakaan di dalam kepala kita jadi kosong. Dan ini bahaya ya. Bahaya, karena kreativitas dan inovasi itu seringkali hasil dari tabrakan acak ide-ide yang udah ada di memori jangka panjang kita. Semakin banyak bahan baku di kepala kita, semakin besar kemungkinan terjadi tabrakan yang hasilin ide original. Kalau perpustakaannya kosong, ya nggak ada yang bisa bertabrakan. Nah, kalau soal yang satu ini, saya rasa pendengar kita pasti paling relate. Masalah rentang perhatian. Rasanya makin hari makin susah fokus kan? Oh jelas, AI itu mesin gratifikasi instan. Butuh ringkasan artikel 10 halaman. Detik berikutnya, jadi. Butuh ide postingan, langsung dapat 5. Benar. Semua ini melatih otak kita untuk mengharapkan hasil yang serba cepat dan tanpa usaha. Saya sendiri ngerasain ini. Dulu bisa baca buku 1 jam penuh. Sekarang 15 menit aja tangan udah gatel pengen cek notifikasi. AI akan mempercepat rasa bosan itu. Tepat. Ini secara langsung mengikis toleransi kita terhadap apa yang disebut deep work atau kerja mendalam. Kemampuan untuk fokus pada satu masalah kompleks. Betul. Kemampuan buat megang satu masalah kompleks di kepala, merenungkannya selama 30 menit atau 1 jam, tanpa distraksi. Itu superpower di era sekarang. Kemudahan dari AI mengikis kesabaran itu. Akibatnya, perhatian kita jadi terfragmentasi. Oke, ini yang terakhir, dan mungkin yang paling nggak saya duga. Dampaknya bisa sampai ke kecerdasan sosial dan emosional. Kok bisa AI mempengaruhi cara kita interaksi sama manusia lain? Ini poin yang halus tapi penting. Pemicunya itu meningkatnya penggunaan chatbot atau teman AI. Coba bayangkan, AI itu teman curhat yang sempurna. Dia nggak pernah lelah, nggak pernah menghakimi, selalu setuju sama Anda, dan fokusnya 100% tentang Anda. Kedengarannya enak ya? Sangat, tapi hubungan manusia yang sesungguhnya kan nggak gitu. Hubungan manusia itu berantakan. Iya juga. Penuh negosiasi, kompromi, kadang harus hadapi konflik. Nah, kalau kita terlalu terbiasa sama mitra percakapan AI yang serba mulus, toleransi kita terhadap gesekan dalam interaksi manusia yang nyata bisa menurun drastis. Kita jadi nggak sabaran dan empati kita bisa terkikis. Wow, jadi setelah dengar semua ini, kesannya kok suram banget ya? Seolah-olah kita lagi menuju masa depan di film Wall-E. Apa udah nggak ada harapan? Tentu tidak, dan ini bagian terpentingnya. Semua sumber yang kita bahas sepakat, AI itu kayak pisau, bisa buat masak, bisa buat melukai. Kuncinya bukan di teknologinya, tapi bagaimana cara kita pakainya. Oke, Secara garis besar, ada 2 mode penggunaan, pasif dan aktif. apa bedanya itu? Penggunaan pasif itu waktu kita pakai AI sebagai penopang, jalan pintas buat menghindari mikir. Langsung tanya jawabannya, salin, tempel, selesai. Ini jalan tol menuju atrofi kognitif. Oke, itu yang bahaya. Terus kalau yang aktif? Nah, penggunaan aktif itu kebalikannya. Di sini kita posisikan AI bukan sebagai penopang, tapi sebagai alat atau bahkan mitra tanding. Mitra tanding. Iya, kita pakai buat nantang pemikiran kita sendiri. Misalnya setelah kita punya opini, kita tanya ke AI. Coba kasih 3 argumen terkuat yang menentang pendapat saya. Atau kita pakai sebagai titik awal riset, bukan titik akhir. Dengan mode ini, AI justru bisa bikin kita lebih pinter. Saya suka perbandingan itu. Sumber-sumber kita juga ngasih beberapa aturan praktis yang bagus. Salah satunya, berpikirlah dulu, baru tanya AI. Betul, jangan jadikan AI pemberhentian pertama. Coba dulu sendiri. Aturan kedua yang bagus,
Tulis draft kasar Anda sendiri dulu sebelum minta AI mengedit. Jadi proses mikir yang paling krusial tetap kita yang lakuin. Dan ada satu lagi yang menurut saya paling menantang. Coba bergulat sama satu masalah setidaknya 30-60 menit sebelum nyerah dan cari bantuan. Tepat. Beri otak kita kesempatan buat berkeringat. Haha, berkeringat. Karena justru di momen frustrasi itulah koneksi saraf baru terbentuk. Pembelajaran sejati itu ada di dalam perjuangan itu. Pada akhirnya musuh sebenarnya bukan AI. Musuhnya itu dorongan alami kita buat cari nyaman. AI cuma bikin rasa nyaman itu jadi super efisien. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, poin pertama, AI gak merusak otak secara fisik, tapi ketergantungan pasif bisa melemahkan keterampilan kognitif kita. Benar. Poin kedua, area yang paling berisiko itu berpikir kritis, memori jangka panjang, rentang perhatian, dan bahkan kecerdasan sosial emosional. Dan yang ketiga, sekaligus yang paling penting, dampaknya sepenuhnya ada di tangan kita. Kita yang nentuin AI ini jadi penopang atau jadi alat. Kuncinya adalah secara sadar menjaga adanya gesekan kognitif. Sedikit perjuangan intelektual setiap hari untuk menjaga otak tetap bugar. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup, kami mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan. Ini konsep yang cukup bikin merinding kalau dipikirin lebih dalam. Pikirkan tentang ini. Ada potensi terciptanya lingkaran setan atau negative feedback loop. Gimana itu cara kerjanya? Gini, manusia makin bergantung pada AI, kualitas hasil pemikiran manusia, tulisan, ide, jadi menurun. Nah, output manusia yang kualitasnya udah menurun ini, kemudian dipakai sebagai data buat melatih AI generasi berikutnya. Oh tidak. AI yang dilatih dengan data berkualitas rendah, ini kemudian akan menghasilkan output yang lebih mediocre lagi, yang kemudian makin nurunin kualitas pemikiran manusia. Begitu seterusnya, spiral ke bawah. Saat kita semakin banyak membentuk dunia kita dengan konten buatan AI, dari berita, kode, sampai seni, apa yang terjadi pada budaya dan pengetahuan kolektif kita kalau bahan bakunya bukan lagi murni pemikiran manusia yang beragam, melainkan cerminan dari pemikiran kita sendiri yang sudah kita dangkalkan. Ini pertanyaan besar yang melampaui sekedar kesehatan otak individu. Dan menyentuh masa depan peradaban pengetahuan itu sendiri.